Kita basuh balik judul sana dalam sebuah program Malala khusus. Nah, Malala biasanya kita lakukan di setiap hari Ahad, pergi ke tempat-tempat destinasi-destinasi atau ke tempat-tempat UMKM yang memang sudah kita programkan untuk kita endorse pada saat itu. Hari ini Jumat 2 Desember tahun 2022, kita melakukan Malala khusus terhadap salah satu sekolah tertua yang ada di Kota Batam yang dimiliki oleh Kota Batam, yaitu Sekolah SMA Kartini. Nusana Soro Minang TV sadonyo, sebelum ada apa dan kenapa kami ke SMA Kartini, tentu kami ikuti taruh live streaming kami. Sebelum itu kita lakukan, tentu kami selalu all crew Soro Minang TV berdoa kepada Yang Kuasa untuk supaya Dusana Soro Minang TV beserta keluarga mendapatkan. Pada saat ini kita sudah berada di SMA Kartini Batam. Untuk itu Dusana Soro Minang TV jangan lupa subscribe channel YouTube Soro Minang TV, share channel YouTube Soro Minang TV, berikan komen sebanyak-banyaknya channel YouTube Soro Minang TV, dan share kepada siapapun channel YouTube Soro Minang TV, serta follow akun fanpage-nya Soro Minang TV yang ada di Facebook. Nah, untuk itu Dusana Soro Minang TV penasaran, ikuti taruh live streaming kami langsung dari SMA Kartini di Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak. Oke, Dusana Soro Minang TV, hari ini kita berada di SMA Kartini. Saat ini adalah kita berada di salah satu basement sisi ruangan, sisi gedung, salah satu sisi gedung SMA Kartini Batam. Seperti yang kita ketahui Dusana Soro Minang TV, SMA Kartini Batam berdasarkan informasi dan literatur yang kita dapatkan, itu berdiri sekitar tahun 83 ya. Sekitar tahun 83 di bawah yayasan yang disebut dengan Yayasan Keluarga Batam. Oke, Dusana Soro Minang TV, sebelum kita mau berbincang-bincang dan berdiskusi dengan siswa-siswa SMA Kartini Batam, sedikit kami informasikan SMA Kartini Batam itu berada di seputaran Seraya ya, di bawah berdampingan atau bertetangga di bawah Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Seperti kita ketahui Dusana Soro Minang TV, SMA Kartini Batam juga adalah merupakan saudara kembar dari beberapa sekolah di bawah yayasan yayasan yang dipimpin, kalau tidak salah langsung dipimpin oleh adiknya almarhum Bapak B.J. Habibie, yaitu Ibu Darsono Ibu Dar ya. Nah, oke, Dusana Soro Minang TV, pada saat ini kami berada di SMA Kartini Batam di dalam rangka mencoba menggali kreativitas yang dimiliki oleh siswa-siswi SMA Kartini Batam sehubungan dengan milad pertama SMTV yang telah berlangsung 1 minggu yang lalu. Seperti yang kita ketahui, dalam rangka milad pertama Soro Minang TV, sekitar bulan Oktober kita membuat sebuah event, yaitu lomba video kreator untuk tingkat SLTA yang ada di Kota Batam, dengan judul beberapa tema yang berhubungan dengan PLN atau break yang ada di Kota Batam, dengan beberapa jenis tema yang telah kita share kepada seluruh sekolah-sekolah SMA dan SMK yang ada di Kota Batam. Tapi memang sangat disayangkan lomba itu tidak berjalan dengan baik, hanya diikuti oleh 2 atau 3 sekolah yang mengirim tim video kreatornya dari anak-anaknya yang kreatif kepada panitia milad SMTV. Nah, untuk itu kami dalam hal ini hadir di SMA Kartini Batam, menjumpai adik-adik yang kreatif, sebuah penghargaan bagi kami di saat hampir semua SMA dan SMK tidak bisa berkreatif seperti itu, tidak bisa mengikuti perlombaan tersebut, maka kami memberikan sebuah apresiasi yang luar biasa terhadap siswa-siswi SMA Kartini yang
ikut serta di dalam perlombaan dalam rangka milad tersebut, yaitu mengirim video kreatornya kepada panitia milad. Nah, untuk itu kepada Nusanak Soro Minang TV, kita datang dan berjumpa dengan adik-adik siswa-siswi SMA Kartini Batam yang dalam hal ini adalah tim peserta lomba video kreator dengan judul apa kemarin? Blackout. Oke. Oke, Nusanak Soro Minang TV sadonyo. Ada yang orang Padang nggak? Nggak ada ya? Oke, satu orang nanti ganti-gantian ya. Nusanak Soro Minang TV, di depan kami sudah ada tim video kreator yang dari salah satu kelompok ya, sekali lagi kami katakan ada dua sebenarnya video kreator yang dikirim oleh SMA Kartini, berarti ada dua tim, tapi hari ini hadir bersama kita hanya satu tim ya? Sudah dua, oke. Yang di belakang tim apa? Oke, PTX 5TM. Oke, Nusanak Soro Minang TV, sebelum kita menyerahkan sebuah sertifikat penghargaan daripada panitia milad Soro Minang TV kepada semua siswa, tentu kita ingin berbincang-bincang sejenak di dalam rangka proses yang dilakukan oleh anak-anak, oleh siswa-siswa yang kreatif ini untuk menciptakan video-video yang pada prinsipnya bagi mereka adalah sesuatu hal yang sudah sangat biasa sekali. Intinya bagi kami Soro Minang TV menginginkan adalah bagaimana siswa-siswa sangat kreatif, setiap hari mereka selalu dekat dengan sebuah media sosial. Maka pada saat ini ada sebuah gerakan bagaimana media sosial itu bermanfaat secara positif bagi seorang siswa-siswi tersebut. Betul tidak? Oke. Pertama kita bertanya dulu, di samping ini yang pertama adalah ketua OSIS ya? Ya. Siapa namanya, Nak? Nama saya Muhammad Rafli Ramadan. Muhammad Rafli Ramadan. Ya, benar. Muslim? Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Berarti dipanggil Muhammad ya? Dipanggilnya Rafli. Oke, Raffi. Raffi adalah ketua OSIS di SMA Kartini periode 2022. 2022, 1 tahun ya? Ya. Oke, Raffi. Sebagai seorang aktivis di lingkungan SMA Kartini, bagaimana Raffi melihat sekolah menjembatani setiap kreativitas yang lahir dari siswa-siswa atau teman-teman Raffi yang ada di SMA Kartini ini? Oke, baik. Dari pandangan saya sendiri mengenai kreativitas siswa yang bisa disalurkan untuk bisa beradaptasi ke dunia luar, seperti lomba-lomba, saya rasa saya cukup bangga memiliki adik-adik atau abang-abang kelas yang bisa mengimplementasikan kreativitasnya untuk bisa berpartisipasi di lomba-lomba. Dan juga sekolah saya rasa sangat mendukung dengan lomba-lomba yang diadakan di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Mungkin kita bisa ambil contoh dari kegiatan-kegiatan OSIS, kita pernah mengadakan lomba membuat video dan itu dipartisipasikan oleh adik-adik kelas 10 dan kelas 11. Dan saya lihat mereka sangat cukup bersemangat untuk menyalurkan kreativitas mereka dalam lomba-lomba tersebut. Mungkin itu. Jadi artinya adalah sekolah dalam hal ini selalu menjembatani di setiap semua kegiatan-kegiatan dan kreativitas oleh yang dilahirkan oleh teman-teman, baik itu adik-adik maupun itu senior terhadap siswa SMA Kartini tersebut. Iya, betul banget. Yang seingat Rafli di dalam rangka menggali kreativitas, dalam rangka mengikuti perlombaan-perlombaan yang teranyar saja, beberapa lomba semasa kepemimpinan sebagai OSIS yang ada di periode 2022 berarti mau berakhir Juli besok ya? Atau Desember ini? Januari ini. Oh, Januari ini. Ya. Apa prestasi dari adik-adik atau abang-abang dalam rangka mengikuti lomba-lomba di eksternal sekolah itu sendiri? Oke, terima kasih Pak. Yang pertama pas itu kami pernah mengikuti lomba ini, festival. Ya. Oh ya, lomba Porprov yaitu dari taekwondo. Oh, luar biasa. Marel. Ya. Karate juga ada. Ya. Ya.
Nah, terus yang kedua kami pernah ikut lomba Paskibra, meskipun tidak menang, Ya. cuman saya cukup bangga karena saya termasuk pesertanya juga. Ya, 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 ya. Mungkin itu sih yang saya Yang paling anyar ya, yang paling saya anyar cukup tuh. ingat. Tapi mungkin Kalau- masih banyak lagi dari Ya, adik-adik kalau yang lain. dilihat dari masuk, nggak mungkin seorang Rafli bisa hafal semua piala-piala yang ada Iya, di betul, SMA betul. Kartini ya. Oke, terima kasih Rafli. Nanti kita berbincang-bincang lagi dengan Rafli. Kita coba masuk siapa dari tim Blackout yang menjadi pemimpin. Oke. Siapa namanya? Rafid Arik. Rafik? Arik. Arik ya, oke Rafik. Rafik pertama dapat informasi bahwasanya Soro Minang TV melakukan perlombaan di bidang video kreator. Itu dari mana? Untuk lomba tersebut sih kami dapatnya dari pembimbing kami yaitu Pak Wi. Pertama, Oke. kami itu ditugaskan untuk membuat video sesuai Tema. tema. Ya, Ya dengan itu ya kami cuma mengikuti dulu. oke. Tapi untuk pembuatan video atau semacamnya kami terus gali informasi juga, Oke. belajar terus-terusan, melakukan hal yang biasa kami lakukan sendiri juga sih sebagai Sebagai peserta waktu itu ya. Oke. Rafik, judul kemarin apa? Blackout. Blackout judulnya. Untuk kami Nama grup Blackout atau judul? untuk nama judul video kami itu Blackout. Tapi kemarin itu judul yang diberikan dari posternya itu kami ambil listrik mencerdaskan Kehidupan bangsa. Oke. Apa namanya kita di dalam membuat sebuah video atau sebuah drama tentu harus punya sebuah ide awal sehingga lahirlah judul itu. Siapa di antara yang memberikan ide awal? Tentu setelah ide nanti ada deskripsi itu ya. Nanti ada pemeran dan segala macam. Siapa yang memberikan, kan ada 5 judul tuh. Siapa yang di antara Rafik dan teman-teman dari tim Blackout yang memberikan ide tentang dengan judul listrik dan kelistrikan mencerdaskan kehidupan bangsa itu gitu. Kebetulan kemarin untuk judul itu tersebut kami itu briefing bareng-bareng Oke. untuk menentukan judulnya apa Ya. yang akan kami lakukan, scriptingnya seperti apa, dan kreativitas apa aja yang akan kami munculkan dalam video tersebut sih. Masya Allah. Siapa yang bisa juga memberikan penjelasan deskripsi tentang video tersebut? Apa Rafik sendiri atau yang lain ada? Deskripsi tentang video dengan judul listrik mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak cuma bisa bayangkan kalau seandainya pas listrik mati ya. Enak. Ya. Itu salah satu ya. Pada saat kalian mau besok ujian, tahu-taunya listrik malamnya mati kan begitu ya. Nah, itu adalah sebuah cerita kecil bagaimana listrik mempunyai peran di dalam kehidupan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kemarin ceritanya seperti apa, Rafik? Kemarin itu ceritanya itu di mana awalnya itu kehidupan sehari-harinya seorang mahasiswa ataupun Oke. guru, ya pelajar yang awalnya itu baik-baik saja, Ya. yang dimana setelah hal itu terjadi, awalnya itu masih banyak apa itu kan lagi? Yang lain boleh bantu, nggak masalah. Apa Tapi itu, kalian Kemarin kita itu bikin Iya. alurnya. oke, lain bantu, nggak apa-apa, santai aja. Ini rame loh. Nggak usah, Gak bisa. iya, nggak usah cemas. Jadi untuk skrip yang saat itu kita membuat beberapa situasi yang untuk mendapatkan edukasi atau ilmu pengetahuan dengan menggunakan teknologi. Oke. Dan mungkin untuk mendapatkan pengetahuan itu kita membutuhkan teknologi. Ya, Tapi apa yang akan terjadi jika listrik itu yang dibutuhkan untuk menyalakan teknologi, teknologi itu. mati Ya. secara tiba-tiba? Oh, Dan itulah oke. kenapa kami mendapat judul blackout yang Blackout. berarti listrik mati. Listrik mati ya. Ya. Oke, sebenarnya itu adalah sebuah cerita kecil ya, tapi melahirkan sebuah kreativitas. Pemeran utama siapa? Waktu itu, pemeran utama dari itu siapa? Untuk pemeran utama yang untuk videonya itu Iya. sebenarnya tidak ada dari sini karena
sebenarnya kami itu sejujurnya mengerjakannya itu dengan spontan. Oh, Karena oke. walaupun lomba ini telah berlanjut selama sebulan, Sebulan ya, kita waktunya. berikan space waktu sebulan. Ya, tetapi kami diberi informasi oleh guru pembimbing kami bahwa kami punya deadline itu 3 hari lagi. Oh, Masya Allah, luar biasa. Dan dengan itu kami menggunakan hari pertama untuk briefing, Ya. untuk memikirkan skripnya, alur ceritanya, Ya. dan siapa pemerannya. Kami juga memikirkan angle-angle-nya atau siapa berperan untuk apa. Dan kemudian hari esoknya kami langsung Shoot. syuting. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi secara spontan kami Oke, memilih. Nusana Saudara Minang TV, inilah yang kita maksud di dalam tema milad kita kali ini. Bagaimana kita mencoba semua anak-anak generasi bangsa tidak ada yang tidak lepas dari media sosial itu sendiri. Apapun bentuk media sosial, semua siswa pasti mendapatkan itu. Di dalam perkembangan media-media sosial, teknologi informasi pasti ada yang positif cukup banyak, tapi jangan salah juga banyak yang negatif. Nah, untuk itu tema milad kita yang kemarin kita mencoba bagaimana seorang siswa generasi bangsa bisa memanfaatkan kreativitasnya di dalam rangka mengisi slot-slot yang ada di media sosial, sehingga setiap orang melihat akan melahirkan hal-hal yang positif dalam hal ini. Untung-untung suatu waktu menjadi YouTuber, kamu gitu ya, nak? Insya Allah. Oke, tim 5 PM. Oke. Berarti jam 5 waktu apa tuh? Ya. Oke. Nusana Saudara Minang TV ada dua tim SMA Keren, makanya kami dari SMTV datang khusus ke sini memberikan sebuah penghargaan khusus. Walaupun kalian tidak menjadi pemenang, tapi kalian adalah sekolah yang boleh dibilang satu-satunya kalau nggak salahnya yang memang mengirimkan itu. Bapak tidak tahu kenapa, maka hari ini kami datang khusus dengan sebuah program kami sebut dengan Malala. Tapi nggak ada yang orang Padang yang nggak ngerti dengan Malala ya. Tahu Malala nggak? Nggak ya? Jalan-jalan, hangout lah ya. Oke. Tim 5 PM. Oke. Dengan nama Firza. Firza. Ya. Firza. Kemarin judul tema Firza apa dalam video kreator yang dikirim? Judul videonya itu 5 PM, Pak. Oh, memang 5 PM ya. Oke. Nama grup kita Car Exo. Oh, oke. Ya. Kenapa mengambil itu sebagai sebuah tema? Jadi di dalam video itu ada bagian yang dimana karakter ini harus mengerjakan sebuah deadline yang itu jamnya juga 5 PM. ya. Nah, makanya kita jadi karena terinspirasi oleh hal itu, makanya kita namakan aja 5 PM. 5 PM. Titik skenarionya hubungannya dengan listrik ada waktu itu. Ada Apa tuh? laptop ya. Jadi kita menggunakan laptop itu untuk jadi skenario itu ada 2 skenario yang berbeda. Iya. Jadi awal-awalnya itu kayak memperlihatkan hal-hal yang negatif yang bisa dilakukan dengan laptop ini. Di media sosial? Iya, di media Oke. sosial, misalnya kayak membuang-buang waktu. Betul. Ya, Nanti ini skenario keduanya Ya. itu ada yang positif. Jadi yang kayak kerja pakai laptopnya itu untuk belajar, mencari apa, informasi-informasi ya, edukasi lain gitu ya. Ya, Sehubungan dengan pelaksanaan tugas ya kalau nggak salah waktu betul, itu ya. betul. Ya. Iya, Ini yang cowok waktu itu berperan Iya ya. iya. Oh, oke. Ide awal dari hal ini siapa yang sedikit lancar memberikan? Ide Ide awalnya seperti apa sih sehingga melahirkan 5 PM itu? dari awal itu idenya kita yang Awal-awal kita beda konsep semua. Jadi Oh, gitu setiap ya? orang punya masing-masing konsep dan kita buatnya di 5 menit terakhir. Untuk memastikan kayak oke, kita buat seperti ini, Oke. itu 5 menit terakhir. Di 5 menit terakhir. Iya. Judulnya juga 5 menit ya. Oh, judulnya pas selesai 5 editing. sore ya. ya, Iya. Oke, apa harapan kalian terhadap teman-teman di sekolah lain ya? Apa seluruh generasi muda yang ada di Kota Batam dan secara umum ya, anak-anak SLTA atau anak-anak SMK, kita tahu bahwasanya teknologi informasi itu sangat dahsyat luar biasa ya. Kalau berbicara positif dengan negatif dalam tanda petik mungkin
apa namanya 50-50 ya. Ya. Semuanya sama-sama banyak. Walaupun itu adalah merupakan satu tanggung jawab besar dari pemerintah, bagaimana yang negatif ini bisa out dari media sosial, tapi sepintar-pintarnya pemerintah, para pelaku itu juga pintar ya. Ya. Nah, apa tanggapan kalian, harapan kalian? Yang pertama, tanggapan dulu terhadap kami Suara Minang TV melaksanakan bagaimana siswa-siswa tadi itu benar-benar memanfaatkan media sosial itu secara kreatif dan bahkan suatu waktu bisa menghasilkan uang. Apa tanggapan kalian untuk tentang hal ini? Nggak apa-apa, bicara aja. Maksudnya gimana? Tanggapan apa? Kalau boleh diulang, maaf. Tanggapan Tentang pelaksanaan kami mengambil tema tentang bagaimana dunia pendidikan anak-anak generasi bangsa memanfaatkan dan mengisi slot-slot yang positif di media sosial seperti YouTube, menjadi seorang YouTuber itu kan cikal bakal itu ya kan, dan segala macam gitu. menurut saya sih dengan cara kita membuat lomba atau ngelakuin lomba-lomba ini, kita kan juga jadi lebih paham gitu loh, gimana cara menggunakan media sosial ini yang lebih baik gitu. Biasanya kalau murid-murid atau siswa-siswa lebih sering menghabiskan di game atau di scroll gitu ya. Nah, jadi kayak kita Main lebih skater lah, Iya, macam-macam ya. Iya. Hah? Jadi lebih bagusnya kita bisa Tuh, Kak Joko gua. menyadarkan siswa-siswa lain gitu Ya. agar menggunakan media sosial dan internet itu lebih baik. Lebih positif. Ya. Oke. Ya, juga Punya bisa. keinginan nggak kalian menjadi suatu waktu nanti menjadi seorang YouTuber atau menjadi seorang pedagang online, ya kan? Atau apapun yang pada prinsipnya media sosial itu yang positif dan menghasilkan income. Iya. Pengen sih juga kan dengan media sosial atau internet sekarang kan menjadi luas kan. Jadi Betul. kita pekerjaan dan lain-lain tuh jadi lebih banyak juga gitu. Ya. Sekarang di zaman sekarang banyak orang seperti pelihara tuyul di kamar, tapi dia main laptop, duitnya masuk terus. Iya, Jadi betul. orang nggak berpikir dia tuh nyari duit gitu, kan gitu ya kan? Iya. Pingin kan hal yang seperti itu dilakukan? Iya. Oke, terima kasih banyak dari apa nama grup? Exo. Exo. Kami orang Padang tersusah bahasa Inggris. Kalian jangan pakai banyak-banyak bahasa Inggris. Enak. Oke, di sana Suara Minang TV Sadonyo sangat luar biasa kreativitas dari siswa-siswi SMA Kartini ini, tapi itu pasti tidak lepas dari peran para pembimbing dan manajemen sekolah serta yayasan itu sendiri. Untuk itu di sana Suara Minang TV Sadonyo kami menghimbau kepada seluruh generasi muda Batam secara khusus bagaimana tetap saja memanfaatkan media sosial itu dengan baik, dengan positif, sehingga menghasilkan sesuatu yang pada prinsipnya itu bisa menjadi hal-hal yang sifatnya produktif bagi kita masing-masing. Oke, terakhir kita mencoba lagi kepada Ketua OSIS ini sebagai leader terhadap teman-temannya. Tolong mic, atau ada yang mau disampaikan yang lain? Ada yang mau disampaikan? Jangan. Gak apa-apa. Oke. Rafli ya? Iya, Rafli. Ya, Rafli. Bagaimana tanggapan Rafli terhadap kan banyak sekali nih. Bukan tanggapan deh, harapan lah. Harapan Rafli sebagai seorang ketua OSIS minimal terhadap teman-temannya yang ada di SMA Kartini, baik itu junior maupun itu senior yang di kelas 3 ya. Kalau sekarang sebutnya kelas 3 atau kelas 9? Kelas berapa? 12. Kelas 12 ya. Kenapa Pak dulu nggak pernah kenal yang seperti itu? Apa harapan Rafli terhadap teman-teman dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu dahsyat, yang terlalu banyak yang negatif daripada yang positif, umpamanya apa harapan Rafli terhadap itu? Baik, Pak. Oke. Mungkin harapan saya untuk kedepannya bagi adik-adik yang ada di SMA Kartini Batam, yaitu bisa lebih mengoptimalisasikan kegiatan-kegiatan mereka dan menyeimbangkan antara negatif dan positifnya.
Kedua mungkin Kapan perlu nol negatif itu, Ya. jangan diseimbangkan. Ketawa ibu. bisa diminimalisir. Ya, betul, lah. minimalisir betul. Terus yang kedua mungkin bisa lebih semangat lagi dengan adanya, saya rasa anak-anak SMA Kartini Batam ini adalah orang-orang yang mampu Ya. untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan, cuman terbatas dari semangat mereka, Bang. Ah, Jadi oke. semangatnya itu Ya. minim, makanya saya harap buat kedepannya bisa lebih semangat dalam melakukan hal-hal yang untuk mengembangkan diri mereka dan potensi diri mereka masing-masing. Iya, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk SMA Kartini ya. Oke. Ada lagi yang mau bicara? Hah? Ya. Ini biasa aja ya. Kalian nggak usah. Kalian biasa kan live streaming? Ya, nggak usah takut-takut. Kami berharap kepada siswa-siswi SMA Kartini bisa juga memfollow akun fanpage Suara Minang TV. Kayaknya syaratnya kemarin itu ya, tapi nggak dilakukan ya. Udah ya, oke, good. Terus di channel YouTube Suara Minang TV, apa namanya, ya segala bentuk bagaimana dukungan dari adik-adik semua. Insya Allah mudah-mudahan memang saat ini Suara Minang TV lebih banyak ke Minang ya. Baik itu tokoh Minang, kegiatan Minang dan segala macam, tapi paling tidak ada sesuatu informasi-informasi. Kan kita juga tidak harus mengenal apa kita juga wajib mengenal budaya-budaya lain ya di dalam bagaimana menambah khasanah perbendaharaan kita, pengetahuan kita tentang budaya-budaya Indonesia. Oke? Oke. Bapak pingin rame-rame nanti sebuah tagline Dosana Suara Minang TV sebelum Bapak tutup. Tagline-nya adalah saat Bapak mengatakan Suara Minang TV, kalian jawabnya rame-rame Suara Urang Awak. Ngerti nggak tuh? Ngerti ya? Suara Urang Awak. Oke ya? Oke. Dosana Suara Minang TV sadonyo, hari ini, sore ini betul-betul sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa bagi Suara Minang TV. Walaupun kecil yang kami lakukan hari ini, kami berharap generasi muda Batam secara khususnya SMA Kartini benar-benar memanfaatkan media sosial itu, perkembangan teknologi itu benar-benar di jalur-jalur yang positif. Bahkan sebenarnya seperti yang kita ketahui, bukan sedikit banyaknya orang yang bisa menghasilkan atau mengkomersialisasikan media sosial itu dengan berbagai macam strategi, sehingga seperti yang canda-canda orang, kadang-kadang seperti orang pelihara tuyul, seseorang hanya sambil tidur. Ada ya? Ada yang sudah jual online? Reseller? Enggak ya, cobalah di apanya. Untuk saya sendiri sih memang basicnya itu ya investment awalnya. Masya Allah. Kalah Pak Investasi. Sofi. Karena dari kecil memang diajarkan bagaimana itu cara menabung, memperoleh uang, bagaimana membuat tujuan untuk kedepannya itu gimana, itu dari awal memang udah dididik kayak gitu sih. Selama bermain di trader itu, Ya. sudah berapa duit masuk ke rekening? Hah? Kalau Bocorin lah sedikit biar Kalau teman-teman. ada orang bilang kebanyakan itu 100 juta pertama itu mungkin udah tercapai sekarang. Masya Allah, luar biasa ya. Hah? Kasih aplaus untuk teman-teman dan untuk si Rafki tadi ya. Profit. Afik ya, teman. Jadi benar-benar Bapak yakin dan percaya kalian justru lebih paham teknologi informasi itu dari kami, dari guru-guru yang lebih tua, kan begitu ya kan. Nah, manfaatkanlah itu dengan positif ya. Tadi Ketua OSIS sedikit salah ngomong menyeimbangkan positifnya, jangan sampai seimbang. Pokok kapan perlu nolkan yang negatif itu, oke? Siap semuanya? Siap. Oke, Dusana Suara Minang TV sadonyo. Sekian liputan khusus kita di dalam Malala di SMA Kartini di dalam rangka pemberian penghargaan SMTV kepada siswa-siswi yang SMA Kartini yang mengikuti lomba video kreator dalam rangka milad pertama Suara Minang TV. Oke, Dusana Suara Minang TV sadonyo, kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ya. Sebentar lagi kita juga akan mengikuti beberapa event lagi, pembukaan salah satu gerai baru cabang
kedai orang Minang yang ada di seputaran KDA. Oke, Dunsana Suara Minang TV sadonya demikian. Ingat tagline, masih ingat? Suara Minang TV. Oke. Ya, nanti. Oh ya. Oke. Sebelum kita tutup, Ketua OSIS sebagai perwakilan terima sertifikat dalam bentuk seperti ini ya. Mohon maaf jika seandainya kurang pas ya Bu ya, kurang pas. Jika ada sebuah kesalahan nanti mungkin hubungi pembimbing dan bisa pembimbing Pak Febri atau Pak yang satu lagi bisa menghubungi Bapak untuk melakukan perubahan terhadap kesalahan nama dan segala macam. Oke, diwakili oleh Ketua OSIS sertifikat penghargaan kepada seluruh peserta ya. Nah, ini yang di atas Muhammad Amar Zaki. Ya ada ya? Oke, nggak apa-apa, dampingin. Oke, Dunsana Suara Minang TV kita menyerahkan secara simbolik sertifikat penghargaan dari Suara Minang TV atas kepesertaan siswa-siswi SMA Kartini dalam lomba video kreator dalam rangka milad pertama Suara Minang TV. Terima kasih banyak Muhammad. Simbolis ini kita serahkan. Makasih ya. Oke, Dunsana Suara Minang TV sadonya singkat pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh generasi muda yang ada di Kota Batam secara khususnya, tentu seluruh generasi muda yang bisa mendengar dan meliput atau melihat live streaming kami baik di fanpage Facebook ataupun di channel YouTube. Terima kasih Dunsana Suara Minang TV. Dari awal all kru Suara Minang TV minta maaf kepada Dunsana pemirsa Suara Minang TV jika ada hal yang salah dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, Suara orang awal. Suara Minang TV, Suara orang awal. Nanti tolong dicek ya kalau ada yang salah ya. Nanti bisa dihubungin. Ya, bagi-bagi.